Assalamualaikum. Andre Onana lagi-lagi menjadi headline, menjadi sorotan. Blundernya di salah satu gol Lyon di babak penting Europa League, di perempat final leg pertama di Prancis, menjadikan Andre Onana ini bulan-bulanan ya. Tapi ini juga bukannya tanpa alasan, karena ini bukan pertama kali Andre Onana membuat blunder yang berujung gol bagi tim lawan. Di Eropa sendiri ini juga bukan yang pertama kejadiannya ya di musim ini bahkan. Tapi ada hal yang mengingatkan gue ya, ketika itu Sobat Football United yang pernah menyaksikan video ini, pada saat itu gue sempat bikin vlog gue menyaksikan Bayern Munchen menghadapi Manchester United di Champions League. Pada saat itu juga Bayern Munchen yang menang 4-3 ya. Ada gol yang tercipta karena blunder dari Andre Onana. Artinya ya ini hal yang berterusan terjadi dan bersambung-sambung. Gue berpikir apakah kualitas dari Andre Onana ini jelek ya? Kalau gue membaca misalnya beberapa artikel pagi ini dari beberapa jurnalis, ada sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa sebenarnya dia secara teknis tidak seburuk ini. Di klub-klub sebelumnya yang dia perkuat, baik itu di Ajax maupun juga di Inter Milan, dia menunjukkan level permainan yang lebih tinggi, bahkan secara lebih stabil juga. Tapi segalanya berbeda ketika dia hadir di Manchester United. Di situ gue teringat ya, ketika dia pertama kali hadir dari Inter Milan ke Manchester United, banyak sekali optimisme yang terjadi di fans Manchester United tentang kemampuan Andre Onana, utamanya keterlibatan dia dalam build up permainan dan juga penyelamatan. Ada beberapa komentar pendapat yang mengatakan ya tugas kiper bagaimanapun juga yang pertama itu adalah melakukan penyelamatan. Gua setuju dan tidak setuju karena tuntutan perkembangan sepak bola saat ini sudah sampai pada tahap mungkin memaksa dalam tanda kutip ya, bahwa penjaga gawang ini juga harus ikut serta dalam serangan, dalam permainan, bukan hanya sebagai shot stopper saja ataupun penghenti tendangan lawan ya, melakukan penyelamatan, tapi juga ada fungsi lain, yaitu adalah build up ya. Jadi ini merupakan dua komponen yang penting di penjaga gawang modern saat ini. Nah, Andre Onana didatangkan di Manchester United menurut gue juga melihat ataupun berharap ada dua hal ini, yaitu adalah tugas penjaga gawang sebagai pengaman gawang supaya tidak kebobolan nanti dengan penyelamatan dan juga keterlibatan dalam permainan di atas lapangan, build up misalnya, lalu juga umpan-umpan. Nah, yang gue lihat Andre Onana belum secara stabil, belum secara konsisten bisa menerapkan itu semua. Bahkan ketika masuk ke musim keduanya bersama dengan Manchester United, hal tersebut juga masih belum terjadi ya. Masih musim ini misalnya, ya dia masih menurut gue masih melakukan blunder-blunder, masih melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Dan kalau melihat perjalanan Manchester United musim ini, di mana musim ini Manchester United mengalami musim yang terburuk, segala kompetisi yang diikuti, terutama Europa League yang tersisa ini menjadi ajang harapan bagi banyak fans. Sehingga ketika kesalahan-kesalahan elementer ya, kesalahan-kesalahan basic penjaga gawang mengakibatkan gol bagi tim lawan, ya ini jelas akan mengakibatkan kekesalan karena ada kekhawatiran Manchester United tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Nah, perbincangan sekarang tentu saja mengalir ke arah apa sekarang solusi bagi Andre Onana di Manchester United. Sering sekali yang disebutkan adalah udah jual saja. Tapi apakah jual ini merupakan sebuah solusi yang yang realistis, artinya bisa dilakukan? Di situ kan selalu pertanyaannya, karena kalau gue ya sebagai fans misalnya, ketika gue mengatakan ini maka harus dijual saja, gue juga harus melihat
Tidak hanya gue memberi komentar ataupun memberi pernyataan, oke, dia harus dijual, tapi gue juga harus melihat em, kemungkinannya seperti apa. Sama dengan Andre Onana. Em, Sering gue katakan ya, Andre Onana yang didatangkan dari Inter Milan dengan angka 50 juta euro di musim panas 2 tahun lalu, berarti dia musim ini akan menjalani musim panas yang ya sudah 2 tahun ya, maka tersisa dari 5 tahun kontraknya, tersisa 3 tahun lagi. Kalau melihat dari angka PSR, di mana ini juga menarik ya, dari 55 juta dibagi 5, maka per musimnya ada pada angka 11, dan dia sudah menjalani 2 musim, maka 22, dan 22 dikurangi 55 berarti minus 33. Artinya tim yang ataupun klub um, yang berminat untuk mendatangkan Andre Onana supaya Manchester United tidak menderita kerugian PSR, maka harus mengambil dengan angka yaitu tadi 33 juta euro. Katakanlah 30 juta euro. Apakah ini hal yang mungkin dengan performa Andre Onana seperti ini? Dengan usia dia yang sudah 29 tahun, maka ada klub yang mengambil Andre Onana diharapkan dengan angka 30 juta euro. Kalau menurut gue ini bukan hal yang mungkin. Ini hal yang sulit. Dan ini akan membutuhkan konsentrasi, akan membutuhkan perhatian, atau bahkan ini harus melakukan pekerjaan yang besar sekali dari manajemen Manchester United, di mana di sisi lain ada prioritas-prioritas lain juga yang harus dilakukan di musim panas nanti. Nah, kalau begitu solusinya apa? Menurut gue langsung aja, solusinya ada dua. Salah satunya, salah satu di antara dua ini ya, bisa diambil dua-duanya juga. Nomor satu adalah ya punishment and reward. Sesimpel itu. Di wawancara terbaru setelah pertandingan menghadapi Lyon, Ruben Amorim nampak membela Andre Onana ya. Itu yang gue tangkap. Itu normatif sih, jelas sebagai head coach dia tidak mungkin menjatuhkan pemain di depan media, tidak bijak. Tapi ya menurut gue saatnya diterapkan ya punishment and reward. Artinya begini, Manchester United juga memiliki penjaga gawang senior yang lainnya, ada Altay Bayindir, ada Tom Heaton, di mana penjaga gawang cadangan atau penjaga gawang nomor 2 ataupun nomor 3 ini kan ditempatkan bukan hanya sebagai ban serep saja ketika penjaga gawang pertama ini berhalangan, tapi juga ketika mengalami penurunan penampilan. Sehingga menurut gua ya sudah waktunya untuk mengistirahatkan Andre Onana dengan memberi kesempatan Altay Bayindir. Menurut gue seperti itu. Memang ada resiko. Altay Bayindir juga sempat mengalami situasi sulit ketika mengawal gawang Manchester United. Tapi again, menurut gue harus fair. Harus ada punishment and reward. Kan ini juga berlangsung atau berlaku bukan hanya terkait dengan posisi penjaga gawang, tapi juga di posisi-posisi lain di atas lapangan. Ketika memang ada pemain yang tidak maksimal dalam beberapa pertandingan ya, menimbulkan kekhawatiran dari rekan-rekannya di atas lapangan, maka ya menurut gue pelatih bisa mengambil kebijakan untuk mengganti pemain tersebut dengan memasukkan pemain lain yang memiliki karakter yang berbeda, memiliki kemampuan berbeda. Ini bukan hanya terkait dengan punishment and reward, tapi juga untuk melakukan penyegaran. Ini juga terkait dengan meningkatkan rasa percaya diri skuad secara keseluruhan ya. Di satu sisi juga menurut gue ini juga bisa dilihat sebagai dalam tanda kutip bantuan untuk Andre Onana sendiri. Ruben Amorim di wawancara terakhir pun juga menyinggung bahwa ya dia ingin membantu Andre Onana, dan menurut gue salah satu hal yang bisa dilakukan adalah yaitu tadi memberikan kesempatan penjaga gawang lain ya untuk menggantikan Andre Onana dalam rangka juga membantu Andre Onana menurut gue untuk mencari misalnya dia kepercayaan diri yang jatuh, mencari ketenangan, mencari hal-hal lain yang tidak didapatkan di atas lapangan bersama dengan skuad Manchester United. Lalu poin kedua sebagai solusi menurut gue adalah kalau melepas menjual Andre Onana ini dianggap sesuatu yang sulit ya, hampir tidak mungkin saat ini, ada hal lainnya yang disebut dengan peminjaman. Manajemen Manchester United bisa membuka pintu pinjaman.
bagi klub lain yang ingin meminjam Andre Onana. Ini juga bukan hal yang mudah ya, tapi menurut gua mungkin tingkat kesulitannya tidak sebesar kalau ada klub yang diharapkan mengambil Andre Onana secara permanen karena harganya cukup tinggi ya untuk menghindarkan klub ini dari kerugian PSR. Manchester United harus sangat berhitung dengan situasi finansial saat ini. Manchester United memiliki angka PSR yang sangat tipis. Manchester United juga harus mempertimbangkan prioritas-prioritas lain di posisi-posisi lain yang juga harus diperkuat. Jadi tidak bisa hanya sekedar oke, lepas saja Andre Onana, berapapun yang dijual ataupun diminta oleh klub lain lepaskan saja. Enggak, itu menurut gue sangat tidak bijaksana karena ini justru bukannya akan menyelesaikan masalah, tapi justru bisa jadi akan menambah masalah lagi karena ketika melepas Andre Onana dengan angka yang tidak pas, maka akan ada kerugian yang diterima oleh Manchester United dalam hal PSR, dan ini menyulitkan Manchester United untuk bergerak di bursa transfer musim panas atau bahkan musim selanjutnya, jendela-jendela selanjutnya. Jadi kurang lebih itu terkait dengan Andre Onana. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.